akibatnya ya uang DP-nya hangus tentu saja. Tapi itu tentu merupakan hal yang terbaik juga yang bisa dia lakukan, karena halo teman-teman The Martians, kembali lagi bersama saya Willy Steven di channel Deal with Willy. Nah, pada kesempatan ini saya akan sharing, ya seringkali saya dengar dari teman-teman bahwa nyesel beli rumah, ngerasa salah beli rumah ya karena dulu ya pikirnya bakal cocok, ternyata setelah sekian tahun setelah menempati merasa nggak cocok dan nggak sesuai dan akhirnya berujung penyesalan. Nah, saya akan share setidaknya ada 5 hal ya kesalahan yang biasanya umum orang lakukan dalam pembelian rumah. Tapi sebelum saya share, jangan lupa kalian like dan subscribe dulu ya. Jika kalian merasa video ini bermanfaat, jangan lupa juga untuk share dan aktifkan lonceng notifikasinya. Dan saya juga menyarankan teman-teman di sini semua untuk video kali ini ditonton sampai akhir, karena di akhir saya akan share terutama hal apa yang harus kalian lakukan supaya kalian tidak mengulangi kesalahan dari yang pernah teman saya lakukan tersebut. Oke, kita masuk dulu ke poin yang nomor 1. Oke, baik, kita sering dengar sekali banyak orang membeli properti karena tersulut emosi, karena ikut-ikutan, karena gengsi, dan lain sebagainya. Nah, mereka seringkali tidak membuat keputusan dengan tepat. Nah, kita mulai dari yang poin pertama, yaitu kesalahan yang mereka perbuat adalah mereka tidak melakukan perencanaan anggaran dengan tepat. Jadi ketika mendapatkan properti, ya terutama apalagi yang dikemas dengan sangat menarik, ya mereka hanya buru-buru, oh harganya berapa? Oh, harganya kalau segitu misalnya ya tidak sampai 1,5 miliar. Wah, ini mah murah, aku juga sanggup ya, ini langsung beli aja. Nah, seringkali terjebak dengan hal seperti itu. Mereka tidak pelajari dengan tuntas apa saja yang termasuk dan apa saja yang tidak termasuk. Nah, seringkali akhirnya mereka kemudian di kemudian hari hanya menganggarkan mungkin kurang, mungkin mepet-mepet dari harga properti tersebut, sehingga ya ketika properti tersebut sudah mulai jadi miliknya, ya ternyata masih ada lagi biaya-biaya lain yang harus dipenuhi, seperti misalnya ya kalau pembeli properti itu sudah pasti ada bayar pajaknya. Ya, kemudian sudah pasti ada biaya jual beli ya, dalam transaksi itu ada biaya akad dan lain sebagainya. Nah, kemudian ada biaya administrasi dan lainnya. Nah, termasuk apabila kalian juga pembeliannya secara KPR ada biaya provisi dan lainnya. Nah, ini semua biaya-biayanya tidak dianggarkan, tidak diperhitungkan di awal. Ya, sehingga ketika sudah menjalani, wah ini kok susah banget ya, kok nggak ngapan ya untuk keuangannya ya. Nah, ini sekali lagi bagi kalian semua, nah ini harus dipersiapkan sejak awal supaya tidak mengalami hal seperti ini. Kita masuk poin yang kedua, yaitu bagi mereka yang membuat keputusan tidak dengan matang, termasuk juga tidak mempelajari tentang pembelian rumah ini secara penuh, secara utuh ya. Jadi sekali lagi saya sampaikan bahwa pembelian rumah ini, cara membeli rumah ini ilmu yang tidak kita pelajari di sekolah. Jadi wajar kalau kita tidak tahu. Nah, oleh karena itulah kita semua harus mengetahui secara full, secara utuh. Saya mengalami pengalaman beberapa bulan lalu, ada klien saya yang mau beli rumah akhirnya mundur, sehingga akibatnya apa? Akibatnya ya uang DP-nya hangus tentu saja. Tapi itu tentu merupakan hal yang terbaik juga yang bisa dia lakukan, karena mereka tidak mempelajari tentang biaya atau termasuk besarnya cicilan, besarnya tanggungan bulanan yang harus mereka penuhi. Jadi kesimpulannya adalah mereka tidak mempersiapkan sejak awal bahwa jumlah tanggungan, jumlah kewajiban yang harus dilakukan ya saat
ini maupun nanti saat pelunasan itu, atau setelah pelunasan juga ya, artinya ketika KPR-nya sudah berjalan, nah itu jumlahnya berapa, itu tidak mereka pelajari dan mereka ketahui, sehingga ya sangat disayangkan ya, seperti yang saya sampaikan tadi, uang DP-nya jadi hangus, dan tentu saja impiannya untuk beli rumah jadi kandas. Dan belajar dari pengalaman ini juga, kita juga tidak mau mengalami hal seperti itu, karena ini menjadi pukulan mental juga buat teman-teman kalian yang ingin berusaha untuk punya rumah tetapi tidak tuntas mempelajarinya ya. Nah, saya akan sharing juga nanti di bagian terakhir ya, setelah poin terakhir ya, bagaimana supaya kita mendapatkan semua blueprint untuk pembelian rumah itu secara utuh, supaya kalian tidak mengalami hal ini ya. Tapi sebelumnya kita lanjut lagi ke poin yang berikutnya. Mau beli rumah, tapi masih bingung apa yang harus diperhatikan. Buku ini solusinya. Dapatkan segera karena edisi terbatas. Link pembelian tersedia di kolom deskripsi. Ya, kita sampai di poin yang nomor 3, yaitu tidak memeriksa kondisi fisik atau struktur dari rumahnya atau propertinya. Ya, jadi ketika kita melakukan survei, melihat rumah, calon rumahnya itu, ya kita harus perhatikan dengan seksama ya kondisi rumahnya. Tidak hanya sekedar saya lihat-lihat ruang tamunya, dapurnya, ruang tidurnya, semuanya termasuk kamar mandinya udah cakep, udah bagus banget ya. Tidak sekedar seperti itu, tapi juga benar-benar rasakan kenyamanan yang kalian bisa dapatkan nggak selama menempati rumah itu. Kalau bisa juga, saya sarankan juga tidak hanya kondisi cuaca cerah ya kita baru survei rumah, tapi nggak ada salahnya juga ketika lagi hujan ya kita bisa melakukan survei ya. Karena kenapa? Dengan kondisi hujan kita bisa tahu rumah ini atapnya masih bagus atau enggak gitu ya. Nah, kemudian selain itu juga kita pastikan juga terutama sumber-sumber listrik yang di tempat-tempat yang penting itu, apakah listriknya masih bagus, masih berjalan dengan aman ya. Karena terutama bagi kalian yang punya anak kecil itu pastikan juga listrik di rumah itu aman, tidak ada yang konslet, karena itu sangat bahaya ya. Ya, itu kalian harus pastikan semua itu, dan juga hal-hal tidak terlihat seperti pelambing air dan lain sebagainya. Ya, karena biasanya ya setelah menempati rumah, kita baru tahu ini ada masalah di kondisi instalasi airnya, sehingga airnya mungkin jadi tidak bersih, tidak steril ya. Bayangkan aja ya, kita mau mandi, minum itu kan pasti menggunakan air setiap harinya ya, masak juga menggunakan air setiap harinya ya. Kalau kita setiap hari tinggal di rumah yang kondisi airnya nggak bagus ya, itu kan udah pasti kita rugi dan menyesal di kemudian hari, seperti yang pernah dialami beberapa teman-teman saya juga ya. Oleh karena itu pastikan kalian semua memiliki checklist ya, checklist apa saja hal-hal yang harus kudu disurvei ya. Bagi kalian yang ingin apartemen ya, kalian juga bisa cek lingkungan dan kondisi manajemen gedungnya seperti itu. Nah, tadi saya sudah katakan juga bahwa seringkali kesalahan pembelian rumah itu disebabkan karena keputusan yang tidak matang atau tergesa-gesa. Nah, salah satunya juga menyangkut tentang KPR ya. Di poin keempat adalah terjebak ya, karena tidak mengikuti, tidak mempelajari situasi KPR dengan seksama ya. Jadi banyak juga dari teman-teman yang mendapatkan rumahnya nyaman, tapi yang bermasalah adalah kondisi keuangan bulanannya ya, dalam hal ini cicilannya. Dan kita juga harus pelajari bahwa kredit yang diberikan bank itu ada terbagi dalam masa fix dan masa floating. Nah, biasanya teman-teman mungkin aku sanggup untuk penuhi cicilannya, tapi setelah sekian tahun itu ada namanya masa floating, yang yaitu cicilannya akan mengikuti bunga yang berlaku di pasaran ya, sehingga ya cicilannya akan meningkat
Nah, ini yang seringkali tidak diantisipasi dan tentu saja biasanya mereka juga tidak ada rencana darurat, ya, tidak ada juga mengukur kemampuannya, termasuk memproyeksi kenaikan atau peningkatan penghasilannya, sehingga ya biasanya mulai masalah di cash flow-nya seperti itu. Ya, tentu saja kita semua tidak menginginkan hal itu terjadi. Oleh karena itu, kita harus persiapkan sejak awal. Nah, kita sudah masuk ke poin yang terakhir, poin yang kelima, yaitu tidak mempertimbangkan lokasi dengan tepat. Ya, seringkali kita hanya memikirkan tentang lokasi yang kita inginkan, yaitu berada di area tertentu, tapi kita juga tidak memperhatikan apakah lokasi tersebut ya dalam kondisi yang cukup favorit. Ya, seperti misalnya kita memilih lokasi di jalan yang agak kecil atau termasuk jalannya masuk jalan gang, ya, sehingga ketika kita mau mengajukan kredit ini kan menjadi masalah, ya, atau menjadi kesulitan untuk diterima. Nah, kemudian juga ketika kita mau melakukan penjualan lagi dari rumah tersebut. Nah, selain itu lokasi-lokasi yang tidak favorit itu yang harus dihindari juga adalah misalnya dekat tempat tegangan tinggi, ya, tegangan listrik tinggi. Nah, itu juga merupakan tempat yang tidak favorit karena biasanya tidak baik untuk kesehatan dan biasanya orang juga menghindari lokasi seperti itu. Nah, kemudian ada lagi misalkan terlalu dekat dengan tempat pembuangan sampah, terus kemudian terlalu dekat juga dengan keramaian seperti pasar, ya, atau tempat-tempat berkumpul yang tidak tertib seperti itu. Ya, itu akan menjatuhkan nilai rumah atau nilai properti di kemudian hari juga. Ya. Oke, baik, sekian sharing dari saya tentang 5 hal yang harus dihindari, ya, 5 hal kesalahan umum yang biasanya dilakukan orang saat membeli rumah. Nah, bagi kalian yang ingin menghindari kesalahan-kesalahan tersebut, kalian bisa mendapatkan guidance free dari saya, ya, untuk bisa melakukan pembelian rumah secara tepat. Nah, kalian bisa komen di bawah ini untuk pertanyaan-pertanyaan yang kalian inginkan, atau juga kalian juga bisa diskusi sama saya dengan klik link di bawah ini. Ya, sekian sharing dari saya. Terima kasih. The Martians Community, your next home starts here.